Hari ini saya berdua sama istri vaksin tahap kedua. Udah masih ngantuk. Jam 7.51. Gak kelihatan ya. Hampir aja saya tuh keliru pakai baju tangan panjang. Kalau disuntik gimana pakai baju tangan panjang? Oke deh. Berangkat puskesmas AstraZeneca. Jadi saya dapat kesempatan vaksin AstraZeneca di puskesmas Kendal Sari. Cuman ya gitu, sebelum vaksin entah itu tahap 1, tahap 2 tetap harus fit dulu sebelumnya, karena antibodi kita harus siap menerima vaksin. Tidak boleh antibodi kita sedang bekerja. Pada saat nggak fit itu kan antibodi kita kerja tuh supaya badan kita sembuh, fit, atau ya gitulah istilah kedokterannya, saya nggak paham ya. Nah itu harus antibodinya harus standby. Begitu ada suntikan, antibodi keluar, nggak kebagi dua tugasnya gitu, nggak kebagi dua sama nyembuhin badan, tapi satu aja untuk mengenal virus corona. Vaksin kedua selesai. Udah yuk. Betul. Wih, sudah selesai. Udah selesai vaksinnya. Aduh, ini loh. Kadang suka gitu deh kalau depannya ke sensornya kan. Vaksinnya udah selesai dan ya sama seperti yang pertama dulu, nggak kerasa sih sebenarnya, nggak kerasa. Tapi kondisi kita harus fit, memang harus fit. Jangan sampai kondisi lagi nggak fit terus vaksin, itu sangat-sangat dilarang, karena itu tadi yang saya bilang ya. Nanti antibodi imun kita kebagi dua tugasnya, satu ngenalin vaksin, satu nyembuhin badan yang lagi sakit saat divaksin. Nanti malah fatal gitu, jangan. Nah kenapa? Nah teman-teman pasti pengen tahu gimana sih Mas Era kok bisa dapat vaksin di puskesmas. Saya ceritain kalau udah nyampe studio. Jadi, loh kameranya, astaga. Jadi teman-teman, gini, waktu saya pertama kali mencari informasi tentang vaksin, itu pertama kali saya searching dulu di Google. Yang jelas kan kalau informasi dari pemerintah itu vaksinasi corona ini bisa dilakukan di puskesmas. Nah, puskesmas. Dari tempat tinggal saya ini yang paling dekat, saya lihat di Google Map. Google Map cari puskesmas terdekat, terus di situ kan ada nomor teleponnya ya. Ada nomor teleponnya dong pasti. Nah, saya telepon. Halo, saya mau tanya tentang informasi vaksinasi, apakah di puskesmas ini ada? Saat itu memang tidak semua puskesmas ada vaksinasi. Itu sekitar bulan Juni tanggal 24 atau 23 gitu, saya waktu vaksin yang pertama. Nggak ada informasi sama sekali. Udah nyala ya. Nggak ada informasi vaksin sama sekali. Terus saya coba cari, akhirnya saya dapat informasi vaksin pada saat saya menelpon puskesmas Kendal Sari di Malang, kota Malang. Dan saya tanyakan dulu, kalau boleh tahu vaksinnya apa, mereknya gitu ya, kan ada macam-macam. Kemudian puskesmasnya bilang ada, kita lagi menyelenggarakan vaksin AstraZeneca. Wah kebetulan, karena memang untuk perjalanan ke luar negeri kan saat ini informasinya hanya AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer aja yang diterima oleh kalau kita ngurus visa. Langsung saya tanya, terus gimana cara mendaftarnya? Saya juga pengen ikut. Oh gampang Pak, langsung aja datang besok, bisa langsung datang pagi ke puskesmas kami. Nah itu puskesmas Kendal Sari waktu itu. Saya datang pagi-pagi, tapi saya dipesani oleh kawan yang pernah vaksin, katanya tes darah dulu supaya nggak usah ngantri tes darah di puskesmas. Vaksin pertama itu ya, saya tes darah dulu tuh untuk tes tekanan darah, kolesterol, gula, apa gitu di apotek yang sejalan pada saat saya ke puskesmas Kendal Sari. Itu saya berangkat jam 8 pagi, saya berangkat tes sampai selesai, keluar hasilnya setengah 9. Jam 9 saya baru nyampe di puskesmas. Saya masuk, saya bilang mau vaksin. Oh ya Pak, silakan ambil nomor antrian. Loh langsung, jadi nggak ada pendaftaran awal-awal kayak pendaftaran lewat web segala macam, nggak ada. Langsung aja Pak gitu, ini nomornya, nanti isi formulir sambil nunggu antrian. Saya dapat nomor
40 lebih lah, 40 berapa gitu saya lupa. Nah disitulah yang saya sering temukan pada kawan-kawan yang saya kok nggak dapat informasi tentang vaksin ya, kan kawan-kawan juga banyak yang nanya gitu ya. Saya juga nggak dapat informasi kalau saya nggak nyari. Jadi harus nyari, cari, jangan diem. Informasinya mana, mau hidup apa mau apa itu. Nah akhirnya saya selesai vaksin pertama, oke selesai. Kemudian jadwalnya langsung muncul di aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Besoknya tuh baru keluar sertifikat yang pertama, dan sertifikat yang kedua masih kosong. Ada jadwalnya tanggal 18 Agustus hari ini tanggal 18 Agustus saya vaksin yang kedua, yang terakhir untuk AstraZeneca. Untuk vaksin yang kedua ini uniknya, yang vaksin yang pertama itu saya nggak dapat SMS malah vaksin yang pertama. Cuman saya login aja di aplikasi Peduli Lindungi sampai keluar data saya baru keluar. Nah, yang kedua ini baru suntik, gitu ya. SMS masuk. Nih, langsung masuk informasi vaksinnya. Jadi saya habis vaksin yang kedua, pluk dapat SMS, klik linknya, masuk Peduli Lindungi. Nah nih, vaksin kedua sudah keluar, vaksin pertama, vaksin kedua. Udah, nggak boleh lihat lama-lama karena ada data KTP saya di sini. Saya kira-kira gini biar kalian pause pun nggak bisa kebaca. Jadi gitu kisah proses vaksinasi saya dari yang pertama hingga yang kedua untuk AstraZeneca. Ingat ya, jangan kalian menunggu informasi, jangan kalian pasif. Ini vaksinasi untuk orang dewasa, bukan untuk bayi. Kecuali kalau kalian belum dewasa, nunggu gitu nggak apa-apa. Wah nggak dapat informasi, nggak dapat apa ya, karena kalian belum dewasa. Tapi yang udah dewasa cari tahu, cari. Belum ada saat ini, oke, cari lagi kapan nih ada. Puskesmas terdekat, lihat di Google Map ada nomor teleponnya, telepon, tanya. Cari informasi ya, jangan males, jangan karena kecil. Dah itu aja dulu dari saya. Salam sehat dan semoga semua cepat berlalu nih, corona lancar. Beberapa kantor saya harus tutup, usaha juga harus tutup, bisnis harus. Tapi ya semoga lebih baik.